Islam rahmatul lil alamin, yang berarti Islam adalah agama yang terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai pembawa kasih sayang dan kedamaian bagi seluruh alam. Ini berarti ajaran Islam mencakup nilai-nilai universal seperti persaudaraan, perdamaian, toleransi, dan bijaksana tanpa harus membedakan latar belakang seperti ras, suku, ataupun agama. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berinteraksi dengan sesama, yaitu dengan cara menjaga sopan santun dalam ucapan maupun tindakan. Toleransi, yaitu dengan menghargai keyakinan dan cara pandang orang lain itu berbeda. Ketiga, menjaga lingkungan, yaitu contohnya membuang sampah pada tempatnya. Itu berarti sebagai bentuk menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikannya. Poin kedua, hakikat manusia dalam pandangan Islam, yang berarti makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki dua dimensi, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani sebagai unsur fisik, sedangkan rohani sebagai kepribadian yang unik. Sehingga manusia dibekali akal, naluri, potensi spiritual, dan berinteraksi kepada Allah serta alam semesta. Manusia memiliki tugas dan peran. Yang pertama, sebagai khalifah di bumi. Manusia dipercayai sebagai wakil hamba Allah di bumi untuk bertugas memakmurkan dan menjaganya dengan adil. Yang kedua, beribadah. Tujuan utamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, bertanggung jawab. Bertanggung jawab atas tindakan dan perkataannya. Why? Because yang akan dicatat oleh malaikat. Poin ketiga, penciptaan manusia dalam kajian Al-Quran dan sains. Nah, dalam Al-Quran, proses penciptaan manusia dimulai dari tanah liat, lumpur, yang kemudian ditiupkan ruh. Sedangkan dari sisi sains, itu dijelaskan melalui evolusi biologis dari materi anorganik yang menjadi organisme bersel tunggal, hingga kemudian berkembang biak secara seksual. Nah, jadi makna yang dapat kita simpulkan dari penciptaan manusia dalam kajian Al-Quran dan sains itu keduanya saling melengkapi. Nah, di mana Al-Quran ini menjelaskan tentang asal-usul spiritual dan tujuan penciptaan. Al-Quran menguraikan penciptaan manusia dari tanah yaitu turab menjadi air mani yaitu nutfah melalui tahapan embriologis seperti alaqah, mudghah, tulang-tulang, dan daging. Nah, semuanya sesuai dengan penemuan sains modern. Sementara itu, Al-Quran menekankan adanya unsur spiritual berupa ruh yang ditiupkan oleh Allah untuk menjadikan makhluk yang dimuliakan dan memiliki akal untuk menjadi khalifah di bumi. Poin keempat, dimensi-dimensi manusia adalah hakikat kemanusiaan yang membentuk kepribadian dan keberadaan manusia yang mencakup keindividuan, kesusilaan, dan keberagaman. Keindividuan, manusia sebagai individu yang utuh yang memiliki potensi fisik dan kebutuhan fisik seperti makanan, minuman, dan tempat tinggal. Kalau kesosialaan, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain seperti berkomunikasi dan bekerja sama. Sedangkan kesusilaan itu memiliki nilai-nilai moral dan etika, di mana manusia ini mampu membedakan baik dan buruk. Nah, keberagaman memiliki sifat religius manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, yang dapat kita lakukan setelah memahami hal ini yaitu dengan cara mengembangkan keseluruhan dimensi secara seimbang dan terpadu dalam kehidupan sehari-hari, seperti meningkatkan empati, menjaga kesehatan fisik, melatih kesehatan mental, dan membangun hubungan komunikasi. Poin kelima,
menjadi manusia yang unggul, berarti mengembangkan diri secara menyeluruh seperti fisik, mental, spiritual, dan sosial dengan hidup yang jelas. Terus belajar dan menambah keterampilan serta karakter positif seperti disiplin, optimisme, dan empati. Sehingga melibatkan keseimbangan antara bekerja dan istirahat dengan memiliki hubungan sosial yang positif dan menjaga kesehatan. Poin keenam, perjalanan manusia dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Perjalanannya itu dimulai dari alam roh, alam janin, lalu alam dunia, di mana manusia menjalani hidup dan diuji, dan pada akhirnya kembali kepada Tuhan dengan melalui proses tahapan di akhirat, yaitu alam barzah. Kemudian kita dibangkitkan, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, hari perhitungan, penimbangan amal, dan akhirnya menuju surga atau neraka. Sehingga perjalanan ini merupakan ujian untuk menemukan nasib abadi manusia di akhirat, yang bergantung pada pilihan dan amal perbuatan kita di dunia.